Doa adalah isyarat bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita kerap mengklaim diri sebagai makhluk paling utama di dunia, tapi pada hakikatnya kita semua itu lemah. Ketika seseorang tidak mau berdoa, berarti dia tidak menyadari semua kelemahannya sebagai manusia. Ketika doa lo misalnya dikabulkan, biasanya ada kebahagiaan yang lebih. Ketika lo mengalami suatu kesuksesan yang didahului dengan doa, rasanya akan beda dengan yang tidak didahului doa. Disitulah kenikmatan terkabulnya doa. Pengabulan doa juga menimbulkan efek positif bagi kesadaran diri kita. Kita jadi semakin sadar bahwa satu-satunya tempat bersandar hanyalah Tuhan. Apalagi ketika awalnya kita merasa tidak mungkin mendapatkan sesuatu jika dikalkulasi dengan rasio yang kita miliki, tapi ternyata kita bisa mendapatkannya setelah berdoa, sehingga kesadaran kita tentang kelemahan diri kita akan semakin kuat. Kita semakin sadar kalau kita sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa campur tangannya. Ketika doa dikabulkan, saat itu juga kita yakin bahwa kita tidak boleh tergantung pada dunia, bahwa kita semakin yakin bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya. Ada beberapa filosofi doa yang perlu sama-sama kita cermati. Yang pertama dari seorang filsuf eksistensial, Søren Kierkegaard. Menurutnya, doa itu tidak mengubah Tuhan, tapi mengubah yang berdoa. Prayer doesn't change God, but it changes him who prays. Ada sebagian golongan yang mengkritik, kalau orang berdoa kemudian dikabulkan, apakah berarti Tuhan itu berubah pendirian? Apakah Tuhan bisa dipengaruhi? Dalam filsafat, jawaban untuk pertanyaan semacam itu sangat banyak. Ada yang berpendapat bahwa Tuhan tidak dipengaruhi karena semuanya sudah dalam skenarionya. Itu jawaban pertama. Misal, ketika lo berdoa dan nantinya dikabulkan, itu juga termasuk skenario Tuhan. Jika Tuhan tidak ingin memberi lo A, maka batin lo tidak akan diarahkan untuk berdoa meminta A. Jadi, ketika lo berdoa meminta A, itu memang sudah dirancang oleh Tuhan. Nah, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, pengetahuan Tuhan itu berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Kita bisa saja menyebut berubah, tapi sebenarnya tidak berubah. Tuhan itu menakdirkan alternatif-alternatif, kita yang memilihnya. Tuhan juga memberi kita banyak pilihan, di mana setiap pilihan ada efeknya. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, sebenarnya kita sedang menghidupkan salah satu pilihan ini. Yang kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan, dan itulah yang berjalan. Mana yang enggak kita pilih, enggak akan jadi aktual. Pilihan-pilihan itu seperti tombol, mana yang kita pencet, nah itulah yang menyala. Semuanya masih dalam kerangka ketentuan Tuhan. Ada juga segolongan orang yang berpendapat bahwa hal ini terkait dengan perspektif. Menurut perspektif dari sisi Tuhan, semua itu sudah ditentukan, tapi dari sisi manusia, tidaklah demikian. Dari sudut pandang Tuhan, semuanya itu sudah diskenariokan, tapi kita tidak tahu skenario Tuhan yang mana. Kalau ada yang mengatakan, lo nggak perlu berbuat apa-apa, karena kalau Tuhan menakdirkan sukses, lo pasti juga sukses. Nah, ketika lo berpikiran seperti itu, sepertinya
Tuhan menakdirkan diri lo itu untuk malas. Sederhananya begitu. Hidup ini ada modalnya, ada usahanya, ada hasilnya. Modalnya ya dari Tuhan, usahanya dari kita, hasilnya kembali kepada Tuhan. Kita diberi modal akal, dipakai berpikir atau tidak, itu tergantung kita, ngap. Sedangkan hasil pikiran kita, nah Tuhan yang menentukan. Kita diberi modal akal misalnya, maka belajar atau tidak tergantung kepada kita, tapi lulus atau tidak semuanya di tangan Tuhan. Hanya saja kalau kita belajar ada kemungkinan lulus, bisa juga tidak lulus, karena hasil tetap di tangan Tuhan. Tapi seandainya kalau kita nggak belajar gitu, kemungkinannya ya cuma nggak lulus. Inilah logika. Dalam ilmu teologi yang seperti ini disebut sunnatullah. Jadi, prayer doesn't change God, but it changes Him who prays. Lo nggak perlu berpikir doa lo bakal mengintervensi Tuhan atau ingin mengubah Tuhan. Sebab yang diubah oleh doa adalah orang yang berdoa. Dan orang yang sadar dengan doa, menyadari hakikat doa, dia nggak mungkin sombong. Kalau ada orang sombong tapi masih berdoa, itu kontradiktif. Katanya kuat, katanya jago, tapi kenapa masih minta-minta? Katanya pasti benar, katanya orang besar, tapi kenapa masih minta-minta? Nah, inilah yang disebut kontradiksi. Orang yang berdoa harusnya itu tawadu, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak berdaya. Nah, itulah perubahan yang didapat dari doa. Jadi, prayer doesn't change God, but it changes Him who prays. Selanjutnya, filosofi doa yang kedua datang dari Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India, dan merupakan salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Menurutnya, hakikat doa sebenarnya bukan meminta, tapi doa adalah kerinduan jiwa. Gini, sebenarnya jiwa kita itu merindukan Tuhan karena kita mengakui kelemahan kita. Yang juga perlu kita perhatikan bahwa lebih baik berdoa dengan kehadiran hati meski tidak terungkapkan lewat kata-kata. Maka, hadirkanlah hati di dalam doa. Seriuslah dengan apa yang lo inginkan. Nggak masalah tanpa harus lo awali oleh mulut. Nggak masalah bila nggak terucapkan dengan kata-kata. Asal jangan sampai hati lo tidak hadir. Serius, mantap, jelas yang lo inginkan. Itulah yang dinamakan hatinya hadir. Kebanyakan dari lo dan gue memperlakukan Tuhan itu seperti obat sakit kepala. Kita mendekati ketika membutuhkan. Berdoa ketika sedang susah, sedang banyak masalah, berdoanya sampai nangis-nangis. Tapi setelah semua masalah selesai, kita sering lalai, malah melupakannya. Kita merasa tidak butuh yang namanya Tuhan. Tuhan kerap kali kita jadikan sebagai big experience, obat sakit kepala yang besar. Ketika pusing, kita mencari Tuhan. Ketika pusingnya hilang, Tuhan kita cuekin. Ada quotes bagus tentang doa, yaitu do not pray for easy lives. Jangan berdoa meminta hidup yang mudah, tapi berdoalah agar jadi orang yang kuat menghadapi persoalan-persoalan besar. Jika lo meminta hidup yang mudah, lo akan terus hidup di level yang rendah. Seperti orang yang dahulu meminta soal-soal ujian yang gampang. Akibatnya ya level pengetahuannya akan selalu seperti murid SD mungkin atau murid SMP. Cobalah lo minta agar tangguh
supaya lo bisa menjawab soal-soal level perguruan tinggi atau seatasnya. Gak masalah, kita berdoa meminta dimudahkan urusan kita, tapi mintalah juga agar lo kuat menghadapi urusan-urusan yang lo punya. Ada sebagian orang yang berdoa, tapi mungkin doanya sia-sia. Bisa jadi lantaran dia meminta sesuatu yang tidak bisa diubah, sehingga doanya ya enggak dikabulin. Banyak hal yang sifatnya mungkin ya harus diterima saja, karena memang seperti itu. Maka jangan meminta Tuhan mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah. Nanti lo bisa stres sendiri. Ada hal-hal yang harus kita terima bagaimanapun keadaannya. Jangan minta yang tidak bisa diubah. Ubahlah yang bisa diubah. Dan yang pertama, lo butuh keikhlasan untuk menerima segala ketetapan yang gak mungkin diubah. Karena memang level lo hanya pantas untuk mendapatkan yang seperti itu. Ikhlaskan saja. Tapi ada juga yang bisa diubah. Untuk bisa tahu mana yang bisa diubah dan mana yang gak bisa diubah, kita butuh yang namanya kebijaksanaan. Ketika lo menghadapi apapun, ya lo harus bijaksana dengan harus kuat gitu. Dengan begitu, lo bisa mendeteksi mana yang bisa diubah, mana yang tidak. Kalau masih bisa diubah, lo harus berani mengubahnya. Tapi untuk yang nggak bisa diubah, lo harus ikhlas menerima dan menghadapinya. Inilah hikmah filosofi doa. Dalam hidup ini, kita butuh 3 bekal: keikhlasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ikhlas menerima yang sudah jadi ketetapan, termasuk yang sudah diusahakan, lalu ketemu hasilnya. Dan kepercayaan, keberanian untuk yang berubah, dan kebijaksanaan. Terkabulnya doa tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang yang kita minta berbeda dengan pemberiannya. Tuhan memang mengabulkan semua doa kita, tapi dalam pengabulan doa itu tentu pertimbangkan banyak hal. Kalau semua dikabulkan sesuai kemauan kita, malah membuat kacau urusan dunia. Tuhan pasti mengabulkan doa dengan pertimbangan-pertimbangannya yang terkadang tidak bisa kita pahami. Hal itu wajar, karena kita terbatas dan kita lemah. Kita tidak bisa memahami semuanya, terlebih lagi untuk memahami Tuhan. Tuhan itu selalu mengerti detail secara keseluruhan, sementara kita hanya mengerti detail kepentingan kita saja. Doa itu selalu dikabulkan, tapi pengabulannya tidak selalu sesuai versi kita. Nah, itulah yang lo harus ingat. Arah dan kata, kamu memang melangkah, tapi langkahmu tak punya arah.